Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Aulia Ramadhani, Jessica saya sendiri, dan juga Tommy Prima ingin mempresentasikan tentang teknologi pembuatan pulp, mulai dari craft cooking hingga tahapan bleaching. Sebelumnya kan kita harus tahu nih kandungan apa saja yang ada di dalam chip atau kayu. Kandungan yang ada di dalam chip yang pertama adalah selulosa. Selulosa terdiri dari 35-45% di dalam kayu. Selulosa merupakan rantai utama pembentuk dinding sel kayu. Kemudian yang kedua ada 25-35% hemiselulosa. Hemiselulosa merupakan komponen yang ada di dalam kayu yang berfungsi sebagai pengisi serat-serat yang ada di dalam selulosa. Kemudian yang ketiga ada lignin, biasanya terdiri dari 20-30%, berfungsi sebagai pengikat di dalam kayu. Dan yang terakhir ada zat ekstraktif. Zat ekstraktif merupakan komponen tambahan yang ada di dalam kayu. Nah, tentunya pembuatan pulp kita tidak membutuhkan semua kandungan. Ada kandungan yang harus dibuang. Kandungan itu berupa lignin dan ekstraktif. Mengapa? Karena lignin itu bisa memberikan warna kuning di dalam pulp, sedangkan kita membutuhkan warna putih. Dan yang kedua, zat ekstraktif. Ekstraktif itu kita tidak butuhkan karena bisa menimbulkan bercak dan memperburuk kualitas kertas. Maka masuklah kita ke dalam proses cooking, yaitu proses penghilangan kedua komponen yang tidak dibutuhkan tadi. Nah, dalam proses tersebut kita menggunakan bahan kimia black liquor dan white liquor. Nah, mesin yang kita gunakan adalah degister. Degister terdiri dari alat-alat bejana yang digunakan untuk proses craft. Biasanya pada mesin degister akan dihasilkan pemasakan rata-rata sebesar 60 blow per hari. Satu kali blow itu bisa menghasilkan 40 ADT. Nah, jadi jika di total-total kira-kira 2400 ADT bisa dihasilkan. ADT itu merupakan aggregate ton, yaitu jumlah pulp yang terdiri di dalam satuan ton, namun masih terkandung 10% kandungan air. Nah, selanjutnya kita beralih ke bentuk-bentuk degister. Degister terdiri dari dua bentuk. Yang pertama, continuous degister. Continuous degister merupakan proses pemasakan chip dengan cairan proses kimia yang dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan. Keuntungan dari continuous degister adalah ramah lingkungan atau dampak lingkungannya cukup kecil. Yang kedua, kita masuk ke batch degister. Batch degister merupakan proses pemasakan chip dengan cairan pemasak yang dilakukan secara bertahap. Nah, lalu apa proses yang kita gunakan dalam craft cooking? Kita menggunakan super batch teknologi. Super batch ini prinsipnya sama seperti batch, dilakukan secara bertahap, tapi ramah lingkungan. Di dalam proses craft terdiri dari 5 proses. Yang pertama ada chip filling, yang kedua impregnation filling, yang ketiga ada pengisian hot black liquor dan hot white liquor, yang keempat itu ada heating dan cooking, yang kelima ada displacement dan discharging. Pertama kita akan masuk ke dalam chip filling. Nah, di dalam chip filling kita akan memasukkan chip ke dalam degister dengan menggunakan steam cooker. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa mendapatkan yield sebanyak-banyaknya. Kemudian di dalam chip filling kita harus mengeluarkan udara yang ada di dalam degister menggunakan blower. Selanjutnya, ketika chip dimasukkan, maka kita harus menjaga agar temperatur di dalam degister tetap berada di bawah 150 derajat Celcius karena kita tidak ingin channeling terjadi. Channeling itu kondisi ketika temperatur di atas 150 derajat Celcius. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah zat yang dihasilkan sedikit, kemudian chip yang tidak masak itu banyak. Kan kita tidak menginginkan itu, jadi kita harus tetap menjaga temperatur di bawah 150 derajat Celcius. Selanjutnya, chip filling ini harus dijaga kondisinya dalam keadaan vakum agar tidak terjadi vibrasi. Vibrasi itu ketika pipa-pipa yang ada di dalam proses berbenturan sehingga menyebabkan kebocoran. Tentunya kita tidak menginginkan hal tersebut kan, jadi kita harus melakukan proses vakum di dalam chip filling. Nah, kita beralih ke tahap selanjutnya yaitu impregnation filling. Di dalam impregnation filling maka dilakukan proses penetrasi dengan cara memasukkan warm black liquor ke dalam chips. Tujuannya agar kekosongan atau bagian-bagian kosong yang ada di dalam chips bisa terisi oleh liquor ini. Selanjutnya, impregnation filling akan mengurangi zat ekstraktif yang ada di permukaan chips.
membuat permukaan chips menjadi netral karena sebelumnya dalam keadaan asam sekitar 5-5,5. Selanjutnya membuka permukaan lumen agar liquor bisa masuk ke permukaan chips dan mengeluarkan fans yang terkandung di dalam digester. Fans ini nantinya akan menyebabkan penyumbatan pada digester, jadi kita harus menghilangkannya. Kita beralih ke proses yang ketiga, yaitu pengisian hot black liquor dan white black liquor. Yang pertama, kita harus mengisi hot black liquor ke dalam digester. Tujuannya yaitu untuk melanjutkan penetrasi black liquor ke dalam chips, mengeluarkan sebagian air yang ada di dalam chips melalui akumulator 2, dan yang ketiga menaikkan temperatur yang ada di dalam digester serta memulai proses pelepasan lignin. Jadi lignin dilepaskan pertama kali di hot black liquor. Yang kedua ada hot white liquor, yaitu melanjutkan penetrasi white liquor ke dalam chips, mengeluarkan sebagian air yang ada di dalam chips melalui akumulator 2, serta menjaga temperatur yang ada di dalam digester agar proses yang dilakukan maksimal. Dan juga hot white liquor ini akan membuat lignin mulai terdegradasi secara maksimal. Nah, yang keempat ada heating dan cooking. Nah, di sini konsentrasi white liquor tadi akan disamaratakan di bagian digester. Jadi pemasakan akan dilakukan secara merata. Kemudian suhu akan dinaikkan sekitar 151 sampai 153 derajat Celcius. Selanjutnya, air yang ada di dalam chips akan dikeluarkan melalui degaussing valve dan akumulator 2. Kemudian heating dan cooking ini melanjutkan pelepasan rantai tadi, jadi rantai lignin bisa terlepas dari selulosa dan hemiselulosa. Kemudian mengontrol keseimbangan alkali agar alkali tidak kekurangan maupun kelebihan. Apabila kekurangan maka lignin tidak terdegradasi dengan baik, dan apabila kelebihan maka yield yang dihasilkan nanti akan cenderung rendah. Selanjutnya melakukan pemasakan hingga tercapailah faktor yang diinginkan. Terakhir ada tahapan displacement dan discharging. Displacement berfungsi untuk menghentikan reaksi antara white liquor dengan pulp agar yield yang dihasilkan tidak terlalu rendah. Kemudian mengeluarkan lignin dari sisa alkali di dalam digester, dan selanjutnya melakukan pencucian yang pertama kali untuk mengurangi soda loss agar soda loss yang terbawa ke dalam washing tidak banyak. Nah, kemudian ada discharging. Discharging ini berfungsi untuk mengosongkan digester dengan cara mengeluarkan pulp, menjaga konsentrasi pulp di antara 5-6% agar bisa masuk ke discharge tank, dan mengurangi soda loss dengan cara menambahkan dilusi. Kemudian yang terakhir ada parameter cooking. Yang pertama ada perbandingan cairan pemasak. Adanya kekurangan bahan kimia seperti yang telah dijelaskan tadi dapat menyebabkan proses cooking tidak mencapai maksimal. Namun apabila kelebihan, ya yield yang dihasilkan rendah. Tentunya kita ingin yield yang dihasilkan tinggi. Jadi perbandingan cairan pemasaknya harus seimbang antara chips yang dimasak dengan larutan yang akan dipakai. Dan yang kedua ada waktu dan temperatur. Bila waktu pemasakan terlalu lama, maka selulosa akan larut dalam jumlah yang besar juga. Namun bila terlalu cepat, maka degradasi lignin tidak akan berjalan secara maksimal. Untuk temperatur yang tinggi akan memaksimalkan kinerja tersebut. Temperatur juga akan mempengaruhi seberapa banyak dan seberapa cepat lignin mampu terlarut dalam bahan kimia pemasak. Nah, setelah mengetahui hal tadi, maka tentunya kita sudah mengetahui bahwa chips yang awalnya berbentuk padatan akan berubah menjadi pulp. Setelah melewati proses cooking, maka pulp tersebut akan dicuci. Nah, proses pencucian ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Aulia Ramadhani. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Jessica. Saya akan menjelaskan tentang proses sebelum bleaching. Nah, yang pertama itu yaitu proses washing. Proses washing sendiri merupakan proses pemisahan pulp dari kotoran yang dapat larut dengan air. Nah, kotoran di sini itu bisa berupa senyawa organik seperti lignin, anorganik seperti soda. Nah, soda yang dimaksud itu yaitu black liquor ya, yang akan dihasilkan oleh digester. Nah, berikutnya apa saja tujuan washing? Tujuan washing di sini yaitu untuk membuat pulp menjadi lebih bersih serta menghilangkan kotoran yang ada dalam pulp, untuk menurunkan kapan amber, memisahkan
pulp dari pulp yang kasar, kemudian memisahkan dari mata kayu atau knot, kemudian mengurangi soda loss yang terdapat dalam pulp, serta memisahkan bahan kimia hasil dari digester yaitu black liquor. Berikutnya itu adalah proses deknoting. Proses deknoting ini merupakan proses yang bertujuan untuk menghilangkan chips-chips yang tidak masak, ataupun knots, batu, dan material lain yang tidak dibutuhkan di dalam pulp. Di sini pun gunanya tuh agar bahan-bahan yang tidak dibutuhkan ini tidak merusak mesin, agar mesin tidak cepat aus, serta kualitas pulp yang dihasilkan nanti menjadi lebih bagus ya. Ini dia mesin deknoting. Cara kerjanya itu kotoran yang ada pada pulp akan masuk ke dalam disk knotter. Di dalam disk knotter sendiri itu terdapat rotor, yang dimana rotor ini yang mengelilingi stator. Jadi pulp yang sudah disetujui atau pulp yang accept itu akan bisa melewati cincin rotor dan statornya. Nah, setelah itu yang tidak berhasil itu akan masuk ke reject. Nah, di sini itu biasanya cincin rotor dan cincin statornya itu berukuran 3 mm lebarnya. Nah, kalau misalnya nggak lewat dari itu, maka itu akan masuk ke reject. Oke, berikutnya itu screening. Screening itu proses penyaringan. Screen itu menyaring. Jadi habis dari deknoting itu akan lanjut ke screening. Nah, yang tujuannya tuh hampir sama, yaitu untuk menghilangkan shift, pasir, kulit kayu, dan plastik material. Intinya untuk menghilangkan bahan-bahan yang tidak dibutuhkan ya, kotoran-kotoran yang tidak dibutuhkan. Nah, kemudian ini dia mesin screeningnya. Cara kerjanya itu ya, pulp tuh akan diumpankan ke dalam screen, kemudian di dalam screen itu terdapat rotor yang dikelilingi oleh screen basket. Kemudian material akan mengalir menuju area penyaringan dan akan keluar melalui jalur accept, dan kalaupun tidak disetujui maka akan masuk ke jalur reject. Nah, di sini tuh kecepatannya yang digunakan itu tinggi, dan force yang terpasang pada rotor akan memfluidasi pulp. Material yang sudah bagus akan menuju jalur accept dan melewati screen basket. Kadang ada juga sih yang kayak fiber yang bagus itu ngikut dengan kotoran-kotoran. Untuk meminimalisir masuknya fiber yang bagus, itu kita screeningnya beberapa kali. Tuh. Proses utamanya yaitu washing, pembersihan pulp. Itu ada 2 alat yang digunakan, yaitu ada twin roll press dengan vacuum filter. Oke. Nah, ini dia alat yang tadi kita bilang, press washer. Itu ada 2 sisi, ada di kanan dan di kiri. Itu ada 2 roll. Nah, cara kerjanya itu pulp dimasukkan ke sisi kanan dan dari sisi kiri. Nah, kemudian roll itu akan berputar ke arah yang berlawanan. Dari yang roll yang kiri akan
berputar ke arah yang kanan, roll yang kanan akan berputar ke arah yang kiri dengan tekanan sebesar 140 sampai 160 bar. Nah, berikutnya kemudian dilution dimasukkan. Nah, fungsi dilution ini untuk mencuci pulp. Berikutnya, shower akan dibuka untuk membersihkan permukaan pada roll. Dan filter akan dibuang melalui lubang permukaan roll dan dialirkan ke filtrate tank. Kemudian pulp akan dibawa ke pre-breaker untuk dipecah sehingga saat menuju dilution tray akan lebih mudah untuk konsentrasinya diturunkan. Yang kedua itu vacuum drum washer. Nah, vacuum drum washer ini memiliki cara kerja yaitu pulpnya dimasukkan ke sisi belakangnya, kemudian menuju ke sisi ke depan. Dari belakangnya yang merah itu masuk ke sisi depan. Kemudian pulpnya itu masuk ke drum washer, terus itu berputar drumnya dengan parameter kecepatannya itu 3 sampai 4 rpm. Terus ketika diputar, pulp akan menempel pada wire mesh pada permukaan washer. Yang menempel itu kemudian akan dicuci dan selanjutnya pulp akan dialirkan menuju repopper. Nah, pada repopper ini pulp akan dipecah dan bisa diproses lanjut dibawa menuju LC tank untuk diturunkan konsentrasinya. Nah, yang terakhir ini dari proses washing yaitu proses pencucian yang dilakukan berlawanan arah. Proses pencucian berlawanan arah ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pemakaian air pencuci dan mengatur kadar salt back liquor yang akan dikirim ke evaporator. Nah, media pencucian yang digunakan yaitu air panas atau kondensat. Nah, dalam pencucian arus berlawanan ini, bubur kertas pada tahap akhir akan dicuci dengan air bersih atau air tawar sebelum akhirnya meninggalkan sistem. Nah, berikutnya air atau filter kemudian dikirim mundur melalui masing-masing tahap sebelumnya dari arah berlawanan dengan aliran pulp. Nah, sekian presentasi saya akan dilanjutkan oleh Tommy Prima. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Aulia mengenai bleaching. Nah, teman-teman udah tahu belum? Sebelum proses bleaching, ada beberapa proses lagi nih seperti proses oksigen delinifikasi dan pre-bleaching. Pertama kita masuk ke oksigen delinifikasi atau ODL. ODL merupakan proses gabungan antara cooking dengan bleaching ya. Tempat di mana sebagian sisa lignin akan dihilangkan menggunakan gas O2 atau oksigen dan larutan alkali atau NaOH. Tujuan dari ODL ini untuk mengurangi penggunaan bahan kimia pemutih pada bagian bleaching. Nah, kemudian ada mesin oksigen delinifikasi. Sekarang kita masuk ke pre-bleaching. Pre-bleaching merupakan proses pemutihan pulp yang dilakukan sebelum memasuki proses bleaching yang sesungguhnya. Pulp didapatkan berasal dari tahapan oksigen delinifikasi yang kemudian dialirkan menuju MC pump dan head density tower. Tujuan pre-bleaching ini untuk mengurangi penggunaan bahan kimia ClO2 pada proses bleaching. ClO2 ini klorin dioksida ya. Ini termasuk mahal. Jadi dengan pre-bleaching ini jadi lebih murah. Bisa dikurangi ya pada proses bleaching nanti. Dan masih pre-bleach ada oksigen blow tank, nanti pulp didorong ke wash press pertama, lalu ke dilution conveyor. Di dilution conveyor-nya konsistensi 30-32% menjadi 10-11% ya. Lalu ke MC pump, ke HD tower atau unblast tower, lalu ke wash press yang kedua. Sekarang kita masuk ke bleaching nih. Nah, apa tuh sih bleaching? Bleaching merupakan proses pemisahan sisa lignin dari pulp yang berasal dari proses pre-bleaching dengan menggunakan bahan kimia pemutih seperti ClO2, H2O2, hyaluron peroksida maupun O3 atau ozon.
Tujuan dari bleaching ini agar pulp yang dihasilkan berwarna putih sesuai dengan tingkat kecerahan atau brightness yang diinginkan oleh konsumen atau customer. Kita masuk ke tujuan bleaching, atau objektif dari bleaching. Yang pertama itu ada meningkatkan brightness atau tingkat kecerahan pada pulp yang dihasilkan sampai titik yang paling maksimal sekitar 90-95%. Yang kedua itu membuat pulp menjadi lebih bersih, higienis serta berpenampilan cerah. Ya, siap. Semuanya pasti mau dong kalau pulp itu jadi bersih ya, tidak ada becak-becak. Yang ketiga itu membuat proses ini memiliki sedikit pengaruh kecil terhadap lingkungan. Jadi efek terhadap lingkungan semakin berkurang ya, tidak mencemari lingkungan juga. Yang keempat itu menjaga agar stabilitas brightness tetap, tidak terjadi brightness reversion. Yang kelima itu meningkatkan kualitas pulp namun tetap dengan penggunaan biaya yang minim ya. Kita mendapatkan kualitas yang bagus dengan harga yang minimum, yang paling kecil. Yang keenam itu membuang semua jenis kotoran seperti sip, spar, kulit kayu, pitch, ekstraktif ya, lumut, pasir dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke perbedaan HCF dan TCF atau bahan kimia pemutih pada proses bleaching. Elemental Chlorine Free atau HCF merupakan proses pemutihan yang tidak menggunakan klor murni dalam bahan kimia pemutihan. Keuntungannya pengembangan terhadap serat menjadi lebih mudah ya, karena ada penambahan oksigen. Contoh bahan kimia HCF ini adalah ClO2 atau klorin dioksida. Kemudian ada Totally Chlorine Free atau TCF, proses pemutihan yang sama sekali tidak menggunakan klor dalam bahan kimia pemutihan. Keuntungannya mengurangi penggunaan zat berbahaya berupa dioksin. Contoh TCF ini O3 ozon, lalu H2O2 hidrogen peroksida. Lalu ada tipe-tipe bleaching nih. Pertama itu ada delinify stage, merupakan proses perlindungan lignin pada tahap bleaching dengan menggunakan ClO2 pada DO dan D1 stage, lalu menggunakan NaOH dan O2 pada EO stage. Tipe yang kedua itu burning stage, hampir sama, juga termasuk proses pemutihan pada tahapan bleaching menggunakan ClO2 dan D1 dan D2 stage, bedanya hanya menggunakan H2O2 pada EO stage. Kita masuk ke tahapan bleaching ada 4 ya, DO, EO, D1 dan D2. Kita masuk ke DO dulu pertama. Tahapan klorin dioksida atau DO. Proses pertama dari tahapan pemutihan. Proses ini menggunakan bahan kimia jenis HCF berupa ClO2. Tujuan dari tahapan DO ini mendegradasi dan memisahkan struktur ini yang terdapat dalam pulp serta menaikkan brightness secara drastis untuk pertama kalinya. Bisa kita lihat konsistensi pulp berada pada 10-11%, temperaturnya 70 derajat Celcius, Fibrin 1 dan 2, 80 derajat Celcius pada Fibrin 3, pH reaksi 2-3 dengan penambahan H2SO4 ya. Brightness diharapkan pada rentang 50-55% menurut standar ISO. Kapan numbernya 9,5. Tahapan di DO retention time-nya lebih singkat ya daripada D1 dan D2 stage. Tahapan kedua tuh tahapan EOP, tahapan ekstraksi, oksidasi dan peroksida atau EOP. Setelah melewati tahapan DO, pulp akan memasuki tahapan EOP ya. Pada tahap EOP, bahan kimia yang digunakan itu NaOH ekstraksi, O2 oksidasi, serta H2O2 peroksida. Pada dasarnya tahapan ini akan menurunkan kapal number dari pulp juga yang berfungsi untuk mengeluarkan serta mengoksidasi lignin dari resin yang dipisahkan. Tujuan EOP ini untuk menghilangkan soluble lignin, menaikkan brightness dan menjaga pulp tetap kuat. Kondisi tahapannya konsistensinya akhirnya 10-13%, temperaturnya 75-85 ya. Dengan waktu reaksi paling lama itu 90 menit. pH reaksi pada rentang 10,5-11. Brightness-nya sekitar 82% menurut standar ISO, kapal nambah 1,5. Lalu O2 starts 3-5 kg per ton, H2O2 starts 1-5 kg per ton, serta NaOH starts 10-12 kg per ton. Lalu ke tahapan D1 atau tahapan dioksida 1. Di tahapan ini ligninnya sudah sepenuhnya hilang ya. Tujuan dari tahapan ini adalah membuat proses pemutihan pada pulp ini dapat berlangsung lebih mudah. Kita bisa lihat kondisi tahapannya. Kondisi pulp pada tahapan ini memiliki konsistensi sekitar 12%, temperaturnya berada pada suhu 75-80 derajat Celcius. Reaksi dibutuhkan paling lama 140 menit. pH reaksi berada pada rentang 3,5-45. Brightness yang dicapai 89,5% menurut standar ISO, serta ClO2 charge 10-15 kg per ton tergantung pada brightness pada pulp.
Lalu ke tahapan penyempurnaan, tahapan deoksida 2. Tahapan ini bukan tahapan penyempurnaan ya, pada proses pemutihan agar brightness yang didapatkan pada pump menjadi mencapai nilai standar yang paling maksimal, yaitu 90% sampai 95%. Bahan kimia digunakan CO2. Ini merupakan kunci dalam pemutihan pada pump. Lalu kondisi tahapannya, konsentrasi pump pada tahapan D2 ini sekitar 10 sampai 12%. Temperatur berada pada suhu 75 sampai 80 derajat Celcius. Suatu reaksi 180 menit. pH reaksi berada pada rentang 3,5 sampai 4,5. Brightness pada pump berkisar 90% serta CO2 charge 0 sampai 4 kg per ton, tergantung pada brightness pumpnya juga. Nah, kita masuk ke parameter bleaching. Yang pertama itu ada kapar number. Bilangannya menunjukkan sisa lignin pada pumpnya ya sekarang. Yang kedua itu viskositas, adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat kekentalan pada part yang saling berdekatan. Ketiga itu brightness, tingkat kecerahan pada part yang dihasilkan. Lalu pH, derajat keasaman. Konsistensi itu perbandingan antara part chlorine dengan kandungan air. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Okay, thank you and see you.